Besok kita ada meeting dengan auditor dari KAP Ananda dan siapkan laporan keuangan kita yang akan diaudit. Baik Pak, saya akan siapkan batasan pemerintah. Apa yang tertentu bisa saya bantu? Untuk sementara itu saja, silakan dilanjut bekerjanya. Baik Pak. Silakan duduk. Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Andrian selaku Direktur PT Selera Nusantara. Di samping saya ada staf akuntansi kami. Siang Pak, Bu, saya Maida Astuti, staf akunting di perusahaan kami. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, seperti yang kami sudah bahas sebelumnya, kami menunjukkan tim dari KAP Ananda untuk melakukan proses pemeriksaan audit pada laporan keuangan perusahaan kami per 31 Desember 2025. Kami berharap tim dapat melakukan audit dengan profesional dan independen, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan kami. Selamat siang juga Pak Andre, Bu Maya. Kami dari tim KAP Ananda, saya sendiri Sidika, dan ini rekan tim saya. Selamat siang Pak, Bu. Perkenalkan, saya Alfi selaku tim auditor. Baik, kami di sini siap melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Selera Nusantara. Tujuan pada pertemuan kali ini untuk membahas kegiatan audit, uang lingkup, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Saya sudah siapkan dokumen ini, mohon dibaca dulu. Baik, ini saya terima untuk saya periksa dulu. Sesuai sama perusahaan kita, tanggung jawabnya juga jelas. Jadi untuk biaya auditnya Pak. Ya, saya setuju. Ini saya sudah periksa dan saya setuju dengan perikatan audit ini. Ini saya sudah tangani, saya serahkan kembali kepada Pak Dika. Baik, jika Bapak setuju, demi kelancaran proses audit, kami akan meminta perusahaan menyiapkan dokumen awal dan daftar aset tetap yang akan kami audit. Baik, kami sudah siapkan dokumen pendukung awal dan daftar aset tetap yang tim auditor minta. Baik, terima kasih Bu Maya. Kami selaku tim auditor juga nanti akan meminta data tambahan ya seperti profil perusahaan dan accounting policy guna untuk menyusun audit plan. Baik, kami menegaskan bahwa proses audit ini berdasarkan prinsip audit dan independensi. Kami juga berharap agar kerjasamanya pihak manajemen demi kelancaran proses audit. Oke, baik Pak, saya akan mendukung proses audit sepenuhnya. Jika tidak ada kendala, apakah proses audit bisa dilakukan minggu depan? Oh, bisa Pak. Jadi 2 hari lagi kita akan adakan pertemuan untuk membahas audit plan dan time schedule. Oke, baik Pak Dika dan Bu Afi juga sudah selesai. Kita akhiri pada pertemuan meeting kali ini. Semoga auditnya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan Pak, Bu. Halo, selamat siang Bu. Saya Maya, staf akuntansi dari PT Selera Nusantara mengonfirmasi kalau saya sudah mengirimkan data laporan keuangan dan profil perusahaan yang diminta ya. Siang Ibu Maya, baik Bu. Untuk berkasnya nanti saya akan cek ya Bu. Setelah saya cek, nanti akan saya informasikan untuk lebih lanjut. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu. Permisi Pak, tadi staf
accounting dari PT Selera Nusantara sudah mengirimkan email berupa informasi yang kita butuhkan, yaitu profil perusahaan serta accounting policy dan laporan keuangan yang akan kita audit. Oke, baik Kavi, tolong buatkan juga kertas kerja audit dan kertas kerja substantifnya ya. Sudah Pak, jadi saya juga udah buatkan kertas kerja SEQ untuk keperluan wawancara dengan staf accounting dan manajer administrasi. Baik Bu Indri, Bu Maya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas audit plan kami. Jadi fokus pemeriksaan pada kali ini adalah untuk keberadaan aset, penyusutan aset tetap, dan penghapusan aset tahun 2025. Baik Pak Dika, kami siap mendampingi. Nanti Bu Maya akan menyiapkan semua data yang dibutuhkan. Baik Bu, saya sudah siapkan daftar aset per akhir Desember 2025 dan jurnal penyusutannya. Baik Bu Maya, jadi kalau begitu kami akan melakukan pemeriksaan pada awal Januari 2026. Bu Indri, ini saya membawakan dokumen SEQ, mohon diisi sesuai prosedur perusahaan ya. Baik Pak Dika, saya terima lembar ICP-nya. Mohon ditunggu, saya akan segera mengisinya ya. Baik Pak Dika, ada hasilnya sudah saya isi. Mohon ditunggu ya. Baik Bu Indri, segera saya review ya, silakan di sini. Baik Bu Indri, ini saya telah baca keterangannya. Lalu kemudian saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari saya adalah sistem pengendalian tentang pengawasan di PT Selera Nusantara telah berjalan dengan baik. Mayoritas unsur pengendalian diterapkan secara memadai, terutama dalam hal penerapan kebijakan dan hasil pasangan. Namun masih terdapat kelemahan pada pelaksanaan inventarisasi fisik yang belum dilakukan secara rutin. Jadi saran dari saya adalah perusahaan perlu melakukan inventarisasi fisik aset tetap minimal 1 kali dalam setahun agar aset tetap dalam daftar dan laporan itu sesuai. Baik, mungkin itu saja saran dan kesimpulan dari saya. Mohon ditandatangani Bu ya. Mohon bantuannya untuk menunjukkan laporan keuangan dan masing-masing. Tentu Bu Afi. Ini daftar aset per 31 Desember 2025 ya.
mesin ini tercatat dengan nilai 2 miliar untuk 10 Bu. Betul Bu, itu dibeli pada tahun 2019 dan disusulkan selama 5 tahun. Sekarang saya akan memeriksa kelengkapan kendaraan. Boleh ditunjukkan? Boleh Bu, mari saya tunjukkan. Ini Bu, kendaraan operasional kita. Baik, sudah sesuai dengan catatan ya Bu. Oh iya Bu, saya mau Kalau kode IF003 ini kemana ya Bu? Oh, untuk kode mesin dengan JF003 itu sudah tidak terpakai Bu. Tapi di laporan bukti besar ini masih tercatat sebagai nilai mesin Bu. Oh, gitu ya Bu. Kemungkinan dari kami belum mencatat penghapusan aset tetapnya ya. Kalau untuk ini apa ya Bu? Ada pencatatan nilai sebesar 35 juta. Itu seharusnya nilai penyusutan mesin Bu, tapi kami salah mencatatkannya dengan menambahkannya ke nilai mesin. Hati-hati di jalan ya Bu. Baik Pak Andre, semuanya. Berdasarkan atas berdasarkan yang kami buat, terdapat catatan pemeriksaan, yaitu total salah saji sebesar 405 juta telah melebihi tingkat materialitas yang ditetapkan sebesar 1%, yaitu 61 juta 300. Untuk rekapan kami sampaikan pada rekan saya. Silakan. Dari hasil pemeriksaan restuan saksi ditemukan bahwa mesin dengan kode JP003 sudah tidak digunakan. Apakah betul Bapak Ibu? Namun mesin tersebut masih tercatat sebagai sebagai aset aktif ya. Tanggapan kami sebagai tim auditor adalah penghapusan aset mesin JP003 tersebut yang belum dicatat karena belum dilakukan penyesuaian administrasi. Untuk tindak lanjut kami sebagai tim auditor adalah bagian akuntansi akan melakukan jurnal penghapusan aset sesuai dengan nilai buku yang berlaku. Untuk saran dan rekomendasi dari tim auditor, yang pertama, perusahaan akan sering mencatat penghapusan aset tetap tidak terpakai setelah melalui proses penjualan manajemen. Untuk yang kedua, melalui daftar aset tetap dengan kondisi fisik tersebut melalui inventarisasi. Lalu untuk saran dan rekomendasi yang terakhir, yaitu pastikan setiap penghapusan aset tetap didukung oleh berita acara penghapusan dan persetujuan dari pihak manajemen. Untuk temuan yang kedua, terdapat kesalahan pencatatan sebesar 35 juta yang dimasukkan ke dalam akun nilai mesin, padahal seharusnya merupakan beban penyusutan. Tanggapan kami sebagai tim auditor adalah selain itu akun nilai mesin yang seharusnya dicatat sebagai beban penyusutan. Untuk tindak lanjut kami sebagai tim auditor akan dilakukan penyesuaian jurnal untuk memindahkan nilai 35 juta tersebut dari akun mesin ke akun beban penyusutan mesin. Untuk saran dan rekomendasinya, kesalahan pencatatan seperti ini dapat diminimalkan dengan menerapkan prosedur review internal sebelum penutupan buku. Lalu yang kedua, lakukan pelatihan akuntansi dasar aset tetap untuk staf terkait agar kesalahan klasifikasi akun tidak terulang. Selanjutnya untuk opini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikut pendapat opini dari kami. Kecuali untuk dampak penyesuaian yang mungkin diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini, wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan diajukan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Selera Nusantara per 31 Desember serta kinerja keuangan. Arus kasnya juga untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi. Kesimpulan dari kami adalah karena total salah saji 405 juta itu jauh melebihi batas materialitas. Untuk poin-poinnya adalah jika tidak diperbaiki oleh manajemen, minimal opini wajar dengan pengecualian. Opini tidak wajar apabila dampaknya meluas.
Mungkin itu saja opini dan kesimpulan dari saya. Terima kasih untuk Bapak Dika dan Ibu Afi. Untuk temuan dari Bapak Dika dan Ibu Afi akan kami evaluasi ke depannya. Untuk ke depannya, saya harap bisa bekerja sama dengan baik untuk melakukan proses audit selanjutnya. Terima kasih atas kerjasama kali ini.